apa yang akan terjadi. Itu salah satu ayat. Bener Jerry Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya malah anggap Jerian ini seorang yang berilmu tinggi nih Bang Palopo. Nih Bang Palopo, kami berdua naik nih sama Bang Jerry nih. Tunggu Bang inspirasi Bang Host. Tunggu Bang Host, begini Bang ya. Toko, Bang Host ini nggak ngerti maksudnya penglihatan itu apa mungkin. Iya, jadi begini Bang Palopo. Saya dan Bang Jerry kan naik. Kami siap menjawab. Dan kami tidak tahu apa yang akan dijawab karena temanya kan tidak ditentukan. Ketika Bang Ya, Jerry bisa memang menjawab nggak ada itu, jawaban. saya cukup salut. Bener Bang, Karena kan memang abang nggak mau ada bertanya jawabannya. nih, kami berdua, tunggu dulu Bang Palopo. Kan Iya, abang iya, mau silakan. bertanya nih, kami berdua tidak pernah tahu apa yang akan ditanyakan kan. Ketika Bang Palopo bertanya seperti itu, saya terkejut juga tuh Bang Jerry bisa secepat itu menunjukkan ayat kisah para rasul. Walaupun asal bunyi. Itu kan nunjukin ayatnya Bang. Ya, Nih, yang Bang, saya sekali minta, lagi, Bang, di kami mana? berdua Bang, ini kan tema tidak ditentukan, nggak pernah janjian kita kan. Nah kami berdua nih, saya dan Jerry siap menjawab pertanyaan dan kami tidak tahu apa yang akan ditanya tuh. Iya, Iya, sama seperti iya. kayak gini Bang Toko. Bang Toko tadi pagi tidur jam berapa? Ini tadi saya makan nasi goreng. Bang Host, gitu. ini. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 28. Seorang dari mereka Tunggu. Kisah berapa? 11 ayat 28. Kisah 11, 27, 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, ya. Jadi sebelum bencana kelaparan itu terjadi, ya Roh Kudus udah memberitahukan, ya, gitu. Ini perkataan Lukas ini. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Ini parah lagi nanti kalau dari 27 ini kan. Kamu potong di situ, ya kan? Nah, kita lihat dulu. Ya, seorang dari mereka yang bernama Agabus itu kan seorang. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, ya. Nah, di sini kan tariknya dari atas, Bang. Abang ya, Barnabas dan kamu Saulus. nanya kan tentang yang akan terjadi kan? Iya, sabar dulu. Kamu tuh cocok-cocokan gitu loh. Lalu pergilah, ini kita tarik dari 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Paulus setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya. Ini masalah karesteng ini. Ya. Ini loh. Asal muasal Kristen pertama kali asal muncul. muasal karesteng ini. Loh, ini poinnya kan kamu menanyakan hal-hal yang akan terjadi kan? Iya, sabar dulu. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Ini parah lagi nanti di 27. Terus seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman. Sabar dulu, aduh, ya kan? Nah, sabar dulu. Kita lihat. Ini rujukannya kemana? Setelah beberapa hari tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ini parah loh ini ayat ini. Karena sabar dulu, sabar. Saya tanya kamu dulu, sabar kamu. Tidak ada nabi setelah Yesus. Ini muncul di sini ayat ini. Bahaya kau bawa ya ini nih. Bahaya kau bawa ini kisah ini. Karena yang adanya nabi itu terakhir itu adalah Yesus. Kenapa ada nabi di sini? Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem. Nah, siapa nabi-nabi ini? Nah, bahaya ini. Ya, salah satunya Agabus. Bernama Agabus. Oke, nabi terakhir di dalam Kristen siapa? Ayo. Bahaya kau bawa ayat ini.
Gak Terjebak ada kau di dibilang sini. nabi terakhir, tapi bagi orang Israel, orang Yahudi, nabi terakhir mereka tuh ya Maleaki. Nah, kenapa muncul nabi di Tapi sini? bagi umat Kristen kan nggak ada disebutkan nabi terakhir adalah dia. Berarti ini setara dengan Yesus ini, Agabus. Nabi loh ini. Hati-hati kau bawa ayat ini. Loh, Yesus itu Loh. maksudnya gimana? Kurang sejarah ini anak ini. Kamu bawa ayat ini banyak terjebak kamu di sini karena di sini ada nabi. Nah, sementara pemahaman Kristen yang terakhir jadi nabi itu adalah Yesus. Tidak ada lagi nabi setelahnya itu. Nah, di sini banyak nabi yang muncul gitu loh. Bahaya kamu bawa ayat ini. Coba buka Ulangan 34 nomor 10. Ulangan 34 ya, nomor 10 kita buka. Iya, Ulangan. Iya, masih lari ke situ tadi. Ulangan 34 nomor 10 ya, kita lihat. Ulangan 34 nomor 10. Terpontang-panting kalau kau di situ bawa. Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Kau bahaya bawa ayat itu, makanya saya diam-diam aja kok lari ke sana. Nah ini. Coba. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada teman. Kemudian kembali ia ke perkemahan tapi Abdi bin Nun, seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah. Ini rujukannya di Keluaran 33:11. Bahaya kau bawa itu. Kau tabrak nanti Ulangan 34:10. Bagaimana kau mau pertanggungjawabkan ini? Ulangan 34:10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan, ya kan, dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Hancur kamu kalau bawa itu. Mentok di Musa di situ. Mentok di Musa, makanya saya nggak mau kau lari ke kisah para rasul Korintus. Yesus dipanggil nabi. Yesus dipanggil nabi. Bahaya. Berarti Agabus ini lebih tinggi daripada Paulus. Bahaya kau bawa itu. Paham? Apaan? Palopo ngomong apa coba? Kamu coba, Bang Palopo coba. Maksudnya ulangan berapa? Maksudnya apa? Ulangan 34:10. Di situ dikatakan ini apa tadi ya? Dia katakan di sini ya. Coba kau buka Ulangan 34:10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Elohim di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap pegawainya di seluruh negerinya. Jadi tidak ada lagi nabi. Oh, bukan begitu, Bang. Sebentar lagi. Saya baca ya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi ini konteksnya tidak ada lagi nabi yang melakukan mujizat kepada orang Mesir. Tidak itu ada lagi nabi. Baca ayat sepotong. Tidak, saya udah baca ini. Tidak ada yang bangkit di antara orang Israel. Itu loh. Dalam hal Poinnya segala tanda dan mujizat. Iya, pastilah. Terusin dong, Bang. Iya, saya sudah baca ini. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tetapi poinnya di sini tidak ada. Ini loh dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ini yang bener saya nih, Bang, kalau baca nih, Bang. 12-nya kau baca. Nih, 12-nya. penonton dengerin saya ya. Ini sih Palopo kacau. Nih, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel
dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Seluruh orang Israel. Ayat ini kalau kamu mau tahu, ini mematahkan konsep kenabian yang ada di Yesus. Bahaya ayat ini. Yesus pun gagal jadi nabi kalau ayat ini kita mau bawa. Tapi saya nggak mau lari ke sana gitu loh. Makanya, makanya orang Yahudi itu tidak mengaku Yesus itu. Tidak mengaku Yesus karena Ulangan 34:10 ini. Begitu saudaraku. Bukan begitu Bang. Ini kan di ayat 11-nya. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Jadi siapa? Lagi, jadi siapa nabi? Israel udah dibebaskan dari Mesir. Iya, karena tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Abang baca dari atasnya dong. Jangan dipotong-potong karena saya udah baca ini. Ternyata ayat ini bisa yang akan melakukan mujizat di depan orang Mesir karena orang Israel sudah dibebaskan dari Mesir. Bukan di depan orang Mesir. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel, bukan orang Mesir. Ayat 12-nya kau baca. Tunggu. Gimana? Astaga. Nah, coba orang Israel apa orang Mesir ya? Coba kau baca ke 12-nya. Kau potong di 11-nya sayangku. Nah, pertanyaan saya. Tunggu. Ulangan berapa tadi, Bang? Ini apa ini? Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang apa ini? Orang Israel. Terus Bang. Nggak ada lagi habis. Apa mau terus ke bawah sana? Oh, yang berarti sebelah. Baca yang 11-nya dulu Bang. Lu ngapain lu baca yang 11-nya? 11. Baik, baca 11. 11, baca 10 yang penuh. Dan dalam segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Elohim di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Mesir. Orang Israel. Makanya ayat ini, sabar dulu Bang. Kalau ayat ini kamu bawa tadi di depan orang Mesir. Astaga, ini di depan orang Israel loh. Pak Toko, kalau di ayat 11 itu menunjukkan bahwa waktu Musa berhadapan dengan Firaun. Mujizatnya itu dia berbicara tentang mujizat di sini. Tapi poinnya di ayat yang tadi yang di atasnya. Iya, kepada orang Israel. Makanya kau bawa tadi Kisah Para Rasul itu. Bisa dia lari ke sini. Ini pun juga menggagalkan tentang Mesiasnya Yesus. Bahaya. Karena ini si Palopo udah nggak ada hubungannya. Jerian, coba ajarin si Palopo, Jerian. Coba. Seperti Musa yang dikenal Elohim dengan berhadapan muka. Pertanyaan saya, Yesus berhadapan muka dengan Elohim? Pasti. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Pertanyaan saya, Yesus orang mana? Gagal. Makanya jangan bawa ke Kisah Para Rasul, jangan coba-coba bawa ke surat Paulus, tertabrak semua ya. Begitu saudaraku. Asyhadu. Oke Bang Jerry. Silakan Bang Jerry. Jangan bawa-bawa ke Kisah Para Rasul ya, tertabrak-tabrak kamu nanti. Ajarin dia Kisah Para Rasul Bang Jerry. Karena Kisah Para Rasul itu asal bunyi dia nggak mikirin yang lain gitu loh. Tahu nggak? Yang nulis Lukas atas komando Paulus. Hati-hati. Kalau surat Matius jangan coba-coba kasih lari ke surat Paulus. Kalau Yohanes masih bisa, masih nyambung. Tapi kalau kau bawa Matius, lalu kau kasih lari ke surat Paulus, hancur berantakan. Itu strukturnya, saudaraku.
Kalau dari surat-surat Yohanes, kau mau kasih lari ke Galatia, ke Korintus, ke Efesus masih ada nyambungnya. Tapi kalau di Matius jangan coba-coba. Tertabrak-tabrak kamu nanti itu. Percaya sama saya. Saya ini Silakan Bang Jerry. Saya mengerti Bang Jerry. Saya mengerti kalau Bang Jerry seorang yang berilmu. Iya. Kalau si Palopo jangan didengerin Bang Jerry. Silakan Bang Itulah Jerry. makanya Bang Toko, kenapa Bible itu gagal menjadi kitab suci? Karena terlalu banyak kontradiksi di dalamnya. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, yang satu bilang D. Jadi nggak konsisten itu di dalam. Di sisi lain Yesus dibilang nabi, tetapi di sisi lain Musa mengatakan tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan di kalangan Israel. Bagaimana itu? Iya kan? Iya, jawabannya cuma satu, asyhadu. Bang Hos, di bawah ada user tuh. Dia bilang naikkan saya tuh. Coba naikkan aja Bang. Siapa? Nih. Iya, Kita user nantikan. monitor. Oh, komentari. Ya. Asyhadu. Ya. Suaramu nggak kedengeran, Bang. Mister kecil suaranya, Mister. Suaramu nggak kedengeran. Siapa? Apa pun seperti Apa? jangan framing. Apa? Ini apa? Aduh, naik-naik udah tantrum, Apa? suara aja nggak ada apa-apa. Naik ke Di-mute genteng dulu dulu, KPK. Pak. KPK di-mute dulu. Kau kalau naik KPK. Oh, KPK, topan. Aduh. Udah. Itu mikrofon kayak kresek-kresek. Perbaiki dulu itu sinyalmu KPK. Pantesan naik-naik tantrum, ternyata KPK nggak berubah-ubah dan jelasin. Coba mungkin ini yang di bawah ini, apa? Tahu sama tahu mungkin. Nggak bisa. Karena yang diminta Yesus meminta seorang penolong, Bapa yang mengirimkan. Bukan Yesus yang mengirimkan, tetapi Bapa yang mengirim. Yesus hanya meminta. Iya. Roh Kudus itu zaman Elizabeth aja udah turun Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin. Kenapa? Karena Iya. gini, satu sosok di sini yang dimaksud Yesus ini adalah yang belum pernah. Belum pernah, betul. Yang belum pernah. Karena kalau merujuk ke Roh Kudus sudah ada. Dia tidak akan datang setelah kepergianku. Tidak akan datang. Sedangkan Roh Kudus itu sebelum Yesus pergi dia sudah ada. Sudah banyak kali nongol. Banyak kali. Elizabeth, Maria. Bahkan sebelum Yesus pun juga Roh Kudus itu sudah ada. Sudah ada. Yang mendatangi Maria siapa? Roh Kudus. Elizabeth siapa? Yang Roh mendatangi Kudus. Elizabeth Roh Kudus. Berarti bukan itu yang dimaksud Bukan itu. Yesus. Bang Hos, Yuk, asyhadu. kalau kita berbicara tentang nabi dalam perjanjian baru sama perjanjian lama, itu ada sedikit perbedaan dalam tugas mereka ya. Jadi di dalam perjanjian baru itu sekarang dikenal 5 jawatan roh. Bang Hos pernah dengar nggak itu?
7 bukan 5. Pernah dengar nggak 5 jawatan roh? 7. Apa aja tuh? Buka Wahyu. Buka. Bang Jerry terus aja Bang Jerry, terus Iya. aja 5. Terus apa aja? Iya. Jadi jawatan itu di dalam perjanjian baru ini nabi itu tugasnya itu untuk menguatkan iman jemaat, memberitakan Injil. Kita contohnya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 32. Yudas dan Silas yang juga adalah nabi lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka, ya. Jadi peran nabi di perjanjian baru tuh udah sedikit berbeda dengan perjanjian lama seperti Musa. Jadi di perjanjian baru itu nabi itu menguatkan, menasehati, membimbing. Karena itu kan terbentuknya jemaat mula-mula, Kristen mula-mula di situ, ya. Nah, disinilah peran dari 5 jawatan roh itu dalam Filipi 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Jadi sekarang ini umat Kristen itu diperlengkapi masing-masing oleh 5 jawatan roh. Itu semua tergantung lagi dia dipakai oleh Tuhan di bagian mana, di bidang mana gitu. Mana ada dipakai Tuhan. Nabi-nabi di PB itu berarti bukan nabi yang ditentukan oleh Tuhan. Karena sebentar. Nabi palsu. Kalau zaman perjanjian Sebentar. Karena sudah jelas di ulangan tadi terakhir Elohim berkata, Tuhan berkata, tidak akan ada lagi nabi dibagikan seperti Musa. Itu yang dikatakan Elohim. Berarti kalau kamu bilang di PB ada nabi-nabi, ya oke aja berarti. Kejebak lagi Tapi bukan nabi yang diinikan Tuhan, gitu aja. Iya. Yesus, hati-hati dengan nabi palsu. Bahaya. Iya. Makanya kau jangan bawa surat Paulus. Kalau mau lawan Matius, kebongkar kau. Kata Yesus, hati-hati dengan nabi palsu. Kena lagi orang di situ. Bang Palopo, setelah Musa itu nabi Bang, ada Samuel, ada siapa lagi? Tunggu. Elia. Iya, nggak apa-apa. Mau apa-apa. Tapi dari Bani Israel nggak akan ada lagi nabi. Itu poinnya. Itu kan nabi yang melakukan mujizat di depan orang Mesir. Sudah tidak ada lagi. Astaga, tadi udah ada di bawahnya orang Israel lo. Bagaimana sih tadi kau? Udah tahu tadi kau di depan orang Israel. Setelah Musa tuh masih banyak nabi. Samuel, terus Esra, terus Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nama-nama Alkitab tuh. Saya ingat Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Yohanes Baptis. Itu masih banyak Bang. Maksudnya nggak begitu. Maksudnya bukan nggak ada lagi nabi seperti Musa. Tapi nabi yang melakukan mujizat di depan Firaun dan di depan seluruh pegawai-pegawai Mesir tuh. Karena bangsa Israel sudah bebas dari Mesir. Oke Bang Hos, saya izin turun ya. Dan saya berterima kasih nih. Saya diizinkan memberitakan tentang Yesus di Komal Muslim. Wah, saya berterima kasih sekali tuh. Iya, makasih juga ya Pak Toko. Kalau malam ini kita udah dengar Pak Toko berserah diri, ya kan? Nah, saya berserah diri kepada Yesus. Terima kasih semuanya. Iya, makasih selamat malam. Di sini Bang Inspirasi, Bang Toko, Anda sudah menjadi seorang yang Muslim. Udah itu aja sih poinnya. Mau kemana? Iya, tadi ngakuin ya Bang Palopo ya kalau Pak Toko berserah diri. Nah dia sudah berserah diri ya. Gitu Bang.
Ya silakan jadi bahas Silakan yang Bang lain. Jerry, kita angkat topik yang mana aja lagi lah. Silakan. Tapi itu headset itu kenapa kayak gresek-gresek Headsetnya gitu, Bun? Bang, kresek. Saya, saya nggak pakai headset. Enggak, Bunda Vera saya bilang. Kayak gresek-gresek headsetnya. Iya Bang Hos, jadi begini, Nabi di zaman perjanjian lama itu, dia mendengar langsung dari Allah dan disampaikan untuk umat Israel, hanya untuk umat Israel. Sedangkan di zaman PB itu, firman itu disampaikan melalui perantara Roh Kudus untuk seluruh bangsa. Saat Injil itu diberitakan untuk seluruh bangsa, saat Paulus pergi ke Malta, ke Nggak bisa, Eropa, Bang. Nggak bisa. ke Yunani. Kenapa? gitu. Karena gini, karena kalau kau pakai Matius Melalui 20, 5 jawatan roh. gini. Kalau kau pakai Karena tameng, gini Bang, karena begini kan, saya kan belum ada kelar. orang yang diberikan karunia untuk mengajar, ada orang pintar, Iya. tapi dia nggak Saya ada kelarin bakat dulu, untuk saya mengajar, kelarin dulu. gitu loh. Saya kelarin Makanya dulu, itu saya kelarin semua dulu. ada karunianya. Iya, saya Gitu. kelarin dulu. Kalau kau pakai tameng, Matius 28:19, amanat agung, susah. Bang, Nggak ada yang susah. Intinya Karena bakalan begini. ku counter di situ. Roh Kudus itu Alkitab mencegat. itu Lanjutlah Bang dia Purwo. bisa menjawab dirinya sendiri. Jadi kalau kamu bilang kontradiktif, itu berarti pikiran kamu yang belum nyampe ke situ, gitu loh. Karena buset akal ya. pikiran manusia ini sangat terbatas kan. Kamu nggak mungkin bisa untuk menyelam Buset dah. kebenaran Jadi. firman Tuhan, ya. Jerry, Makanya itu orang Kristen itu selalu berkata rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena di situ banyak rahasia yang harus Kok disingkapkan. firman kok rahasia? Firman itu harusnya apa? Kok rahasia? Banyak halu, betulnya banyak halu. kalau Po, itu si Jerry ngomong gitu dalilnya ada loh. Ya nggak apa-apa. Rahasia kebenaran disimpan yang berabad-abad. Artinya tidak semua orang tuh bisa mengerti. Dan Ya, terus mudah-mudahan buat apa difirmankan kalau tidak bisa dimengerti? makanya kau itu nggak paham. Kau comot-comot ayat mencari supaya semua kontradiksi. Padahal itu nggak kontradiksi. Loh, siapa yang kontradiksi? Makanya tadi kan gue bilang ya tadi bawah. Si Jerry ini bilang ada 5 jawatan. Ah, di mana itu tertulis? Sementara Ada saya di baca di Alkitab. Wahyu ada 7 roh Allah, bukan 5. Itu roh ini itu jawatan sifat roh. Allah kalau di Wahyu. Tunggu jadi bisa jelasin. Itu bisa bicara sifat Allah, itu sudah saya bahas. Lalu ada 7 karunia. Kamu bilang sama saya kemarin S2-nya ambil sama kamu aja. Kamu gini aja kamu nggak ngerti Pak Lopo. Saran saya sih mending kamu bikin gerobak jualan coto. Udah kemarin udah jadi Sebenarnya tuntung bikin- kau kemarin Jadi apa? sama gue. Kau kemarin cuma seru-seruan ketawa doang di komalmu ini. Tapi nggak ada isinya. Lu udah jadi Tritunggal kemarin sama gue. Mana ada Gimana Tritunggal? sih? Pernah saya ngomong ada 2 pribadi atau 3 pribadi? Boleh kita Jawab. uji lagi? Jawab aja. Pernah nggak sih ngomong? Boleh nggak kita uji lagi? Jawab dulu. Pernah nggak sih ngomong 2 pribadi 3 pribadi? Iya nggak pernah, tapi boleh nggak saya uji Nah lagi? ya malam udah ini? kalau nggak ya enggak ya bukan bisa Tritunggal berarti. Karena kamu menghindar. Bukan. Sekarang saya mau tanya, Tritunggal itu 3 pribadi atau bukan? 3 pribadi. Saya ngomong 3 pribadi atau enggak? Oke, boleh kita uji malam ini lagi. Yo, silakan. Oke. Silakan. Terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Suara siapa di atas? Silakan. Iya, suara Bapak. Siapa yang dibaptis? Yesus. Terpisah atau tidak? Tidak. Satu di langit, satu di air. Gimana? Tidak. Kau jawab itu. Itu karena Ini kau belum kudus, membatasi Tuhan hanya sebesar dirimu. Ketika kau berada di Makassar, kau nggak ada di Depok. Itu dirimu. Aduh, analogi sederhana, Itu Bang. terbatas sekali otakmu itu. Dengarkan, dengarkan, saudaraku Zek. Dengarkan, saya ulang ya. Dengarkan. Ya, ulangin, oke. Inilah anakku yang kukasihi Jack. Kepadanya lah aku berkenan. Dan dengarkanlah dia. Suara siapa itu Jack? Suara Bapak.
Suara Bapa. Adanya di mana, Jack? Ada di atas. Ada di atas. Yang dibaptis siapa, Jack? Yesus. Apakah Yesus adalah Bapa? Ya. Berarti Bapa dibaptis. Ya. Selesai di situ. Mati. Selesai. Malah ketawa kayak begini. Kalian tuh cuma pesta pora, ketawa-ketawa dalam kebodohan semua, termasuk di bawah. Bagaimana kita tidak mau ketawa, Jack? Ada dua pribadi, ada dua entitas, satu di langit, satu di air. Karena otakmu Bang gimana? Jack. Mungkin gini Bang Polopo, ketika Iya. Bapak dibaptis, siapa yang baptis dia? Bang Jack, mereka itu menggenapkan Amsal 1 ayat 7. Tunggu, Jer. Takut Kau akan ngomong, Tuhan apakah Yesus adalah adalah permulaan Bapa? Saya tanya dulu kau, Jer. Jerry, apakah Yesus adalah Bapa? Jawab dulu. Jerry, dibuka mic-nya dulu, Jer, biar kita clock diskusi. Jer, buka mic-nya, Jer. Takut Jer. akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi Makanya- orang bodoh menghina Iya, hikmat dan sabar dulu. pendidikan. Itu Baik, kalian nggak apa-apa, itu. nggak apa-apa. Tuh. Ya, sabar dulu, Bang Zek. Bang Iya, Zek. itu kalian sudah menggenapinya Dengar itu. dulu, dengar dulu, satu-satu kita ngomong. Jerry, apakah kamu yakin Yesus adalah Bapa? Atau yang dibaptis adalah Bapak? Itu Atau cuma yang dibaptis Komal adalah Banyuwangi, Bapa? makanya kita ketawa-ketawa di Sabar sini. dulu, Jack. Sabar dulu, Jack. Jerry, apakah Yesus adalah Bapa? Aku mau jawabnya pakai ayat. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat Apakah Yesus adalah aku, Bapa? ia melihat Bapa. Itu aja. Apakah Yesus adalah Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Saya nggak mau jawab pakai pikiran Cuma saya. modal Saya mau tombol-tombol jawabnya ketawa pakai doang. ayat. Kebodohan. Coba lihat Jack. Dia Walaupun dia sudah- jujur loh, Bang Jack ini. Bang Jack, apakah Yesus adalah Bapa? Loh, iya. Ya. Jelas dia. Ini Tungtung ini nggak mau dia, Jack. Jerry, Bukan, karena apakah kamu- Yesus adalah Bapa? Loh, Po. Karena lu Sabar dari dulu, Bang. tadi si Jerry udah ngomong pakai ayat Alkitab itu benar. Kagak ada, dia ngelencer. Inilah Tungtung. Dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Iya, saya nanya, apakah Yesus adalah Bapa? Coba jawab, Jer. Dia udah jawab pakai ayat. Aku dan Bapa Tapi adalah Bang, satu. Enggak, saya nggak Jack, butuh ayat. betul. Apakah Yesus adalah Itu Loh, dalilnya loh, waktu loh, itu. Kan loh, kita Bapak harus nih. berbicara pakai dalil, pakai ayat. Betul dalilnya. Berarti yang dibaptis itu adalah Bapak. Yang takut ini saya di mute ini sekarang nih. Enggak Enggak, biar di-mute, ganti-gantian Bang. aja Bang. Biar ganti-gantian Gantian. aja. Saya sendirian. Enggak, Ganti. harusnya kamu ngomong, saya ngomong, Bang Polopo ngomong, ketabrak semua suaranya. Takutnya Loh ya kita karena kalian bergaduh ngomong di komen. rame-rame bagaimana sih? Satu lawan rame-rame. Iya kan ganti-gantian. Bisa toh. Satu. Biar berarti yang dibaptis itu adalah Bapak kan? Jer, kalau aku dan Bapak adalah satu berarti yang dibaptis itu adalah Bapak, betul enggak? Enggak bisa dijawab sih itu Bang Polopo mentok. Ya, dia ngomong Begini loh Bang, saya Dia nggak ngomong mau tuh benar. Nggak harus, menambah-nambahi tunggu, Jack, ayat tunggu, Jack. atau mengurang-ngurangi ayat. iya. Jadi kalau kamu nanya saya begitu, itu kan kamu tanya pakai pikiranmu sendiri, ya kan? Jadi saya mau mencoba menjawab pakai ayat yang tadi saya sudah sebutkan, Tuh. karena saya nggak mau menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi isi Alkitab. Tuh. Sedangkan Silakan kamu Anda sendiri sendirian. bertanya itu pakai pikiranmu yang Oke, sangat oke. terbatas. Oke, Jack yang ngomong? oke. Gimana sih? Gimana sih? Udah. Jack bilang yang dibaptis Yesus adalah Bapa, yang dibaptis adalah Bapa. Ini kata Jack. Apakah kamu sepakat yang dibaptis adalah Bapa? Betul. Bapak dalam wujud manusia. Oke, Jack, jujur. Sekarang Jerry, apakah yang dibaptis adalah Bapa? Jangan mau jawab Itu kan, kalau nggak bisa itu jawab. kan pertanyaan dari pikiran. Berarti kau dari pikiranmu aja, Jack. Kata Jerry. Jangan Pertanyaanmu itu dari pikiranmu. Lanjut, Bos. Lanjut. Jangan mau jawab biar saya yang jawab aja. Ini Komal dagelan kok ini dari kemarin ke doang. Tuh lo, puas ngetawain orang, ketawain kebodohan. Gitu loh, kalian tuh. Kalau kita baca di Lukas 11
ya kan, di situ telah lahir bagimu juru selamat Lukas Kristus 2 ayat di kota. 11, bukan Lukas 11. Ya, Lukas 2:11. Nah, di situ arti kata Kristus di situ apa kira-kira? Ya, sekarang gini, saya mau nanya masih Bang Palopo dulu nih. Katanya, dia bilang saya saudara dia, saya bilang dia saudara saya deh. Bang Palopo, coba buka mute Bang. Tolong Bang. Bang Palopo. Lagi ngapain nih orang nih, panggil gak jauh ini. Aduh, Palopo. Bang Jack, mereka itu mau membandingkan Paulus sama Muhammad. Iya nggak sebanding lah. Paulus Udahlah. Paulus Kalau nggak ada aja emo- dipatok Cuy. ular nggak? Udah diam kau di bawah. Ya, sekali kau telepon. Vera dikit-dikit ngambek. Cuy, Lihat bukan gitu. Bahasanya kemana-mana coba. itu kamu nunjukkan diri kamu tuh siapa gitu loh. Lo sekarang yang dibahas apa? Malu Coba. aja Mau jadi framing cewek aja dia kayak itu. begitu, cuy. Iya emang kenapa? Malu lah. Masuk pastor lo. Apa? Satu, dua, Apa? tiga, 2, 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Aduh, Itulah satu-satunya, tapi bilang 3. Bang Loading baru Cik. nongol. Apa lagi? Iya, sorry Bang. Ada apa sedikit tadi, istri baru balik kan, jadi kita urus sedikit. Ya gimana Bang Jacqueline? Katanya Wanes, tapi penjelasannya Tritunggal. Anda ini sebenarnya Tuhan yang berbeda apa otak yang berbeda nih? Kapan saya pernah ngomong 2 pribadi, 3 pribadi? Jawab. Alah, kau bagaimana ini? Bisa jawab gak? Kapan saya pernah ngomong Tadi Tuhan saja itu- kau diskusi. Tadi saja tadi saja kau diskusi Kau sama nggak orang jawab, kau nggak Tritunggal. jawab, kau Penjelasan nggak kau itu kan Tritunggal. Kau nggak jawab. Kapan ku ngomong Bagaimana? Tuhan Sekarang itu saya 2 tanya pribadi begini. atau 3 pribadi? Lukas 2 nomor 11 yang lahir Tuhan atau manusia? Jawab. Yang ku pernah ngomong 2 pribadi atau 3 pribadi gak? Apa jawab? Jawab. Kemarin kau ngomong itu. Kau mau tanya saya tanya dulu sama kau. Kau jawab dulu. Kau boleh tanya sama saya Apa akan kau jawab. jawab? Apa kau tanya sama saya? Sekarang ku tanya sama kau. Apa kau tanya sama saya? Pernahkah aku ngomong Apa Tuhan kau itu tanya? 2 pribadi atau 3 pribadi? Jawab. Pernah. Kapan? Kemarin itu diskusi sama Kau saya. jangan jadi tukang tipu kau. Itu kan tipu apa? Ayo kita buktikan bisa. Kau tukang tipu kau tuh. 739 mata bagaimana kita Mana buktikan bisa? pernah saya bilang? Bisa kita buktikan. Mana rekamannya? Baik kita buktikan bisa. Bisa. Baik kita buktikan ya. Bisa, silakan. Oke, baik kita buktikan. Oke, Kalau teman-teman, kagak ada kita bagaimana buktikan. kau? Lukas Aku baptis 2, kau. sabar. Pakai ayat. Katanya pakai Loh, ayat. bukan, sekarang Lukas aku tanya 2 sama nomor kau. 21 yang disunat manusia atau Tuhan. Stop. Mulutmu stop dulu. Lukas 2 nomor 21 Jangan yang disunat mute Tuhan atau saya manusia. kalau Iya, yang disunat Tuhan atau manusia. Jawab dulu. kalian yang kalau jantan jangan mute saya. Kalau mute ini di hadapan 740 Oke, orang yang malu loh disunat kalian Tuhan ini. atau manusia, Jack? Saya tanya Jack, sama si yang Rodin disunat sekarang. Tuhan atau manusia? Hey. Oke. Stop. Yang Aku tanya disunat sama Tuhan kau atau sekarang manusia? ya. Aku tanya sama kau sekarang ya. Dari kemarin ku berdebat sama kalian. Pernah gak ku ngomong Tuhan itu ada 2 atau 3 pribadi? Jawab. Nah, makanya saya mau buktikan kau nggak mau jawab. Ini makanya kau Biar semua jawab, pada tahu, kan? dulu. Kau jawab dulu. Jangan cuma Ada. modal congor doang kau tuh. Mau modal framing doang. Ada kau ngomong. Oke, kita buktikan. Lukas 2 nomor 21 Mana rekamannya? yang Mana disunat rekamannya? Tuhan atau Mana manusia. rekamannya? Mana rekamannya? Saya tanya sama kau sekarang. Mana rekamannya? Mau diskusi apa tidak? Ayo aku mau diskusi. Cuma kau mau ditanya nggak sekarang? Oke, diskusi. Lukas Sekarang 2 aku nomor mau tanya sama 21 yang kau. disunat Tuhan atau Lodi. manusia. Aku tanya sama kau dulu. Lukas 2 nomor 21 yang disunat Tuhan atau manusia. Kau mau bertanya tapi kau tak mau ditanya. Silakan kau bertanya sama saya. Oke, saya tanya ya. Kapan saya pernah Ya, silakan kau yang berbicara tanya. Tuhan itu 2 atau 3 pribadi? Kemarin. Rekamannya mana? Jawab, rekamannya mana? Kemarin kau diskusi sama saya. Buktikan, congor. Makanya sekarang kita buktikan kan? Buktikan, Mau congor. saya Di buktikan? mana rekamannya? Kau nggak bisa jawab. Di Ya. depan 750 orang ini. Botol kau tuh sama kayak yang Oke, lain. baik, saya buktikan.
Makanya diam, Mana, saya buktikan ya. Ya, buktikan mana? Iya. Oke, diam. Lukas 2 nomor 21 yang disunat Tuhan atau manusia? Congor. Kau bilang ku ngomong buktinya mana rekamannya? Memang. Udah baik-baik pun diterima orang, dasar. Ngatain orang congor, dia sendiri nggak ada yang dijawab orang nanya. Masa dia bilang Wanes? Dia bilang dia Wanes. Saya tanya Lukas 2 nomor 21 yang disunat Tuhan atau manusia? Dia bilang itu kedagingannya. Sama kau seperti Wanes. Gak mau Makanya dia jawab. nggak mau jawab kan? Sama dia seperti Tritunggal kan? Tritunggal juga kan? Yang disunat itu kan kemanusiaannya. Kalau mereka kan kedagingannya. Kalau dia bilang yang disunat Tuhan, masa Tuhan punya lato-lato? Gimana itu? Iya, udah dibaik-baikin, Bang Loding pun udah oke nurutin. Yang ngatain orang congor dia sendiri. Ditanya nggak mau jawab, congornya aja terus yang ngoceh. Pantes lah diludahin sama Bang Loding. Tadi lagi ngantar istri, Bang Inspirasi Bunda Vera. Keluar sama istri baru datang kan? Kita holding day dulu. Makanya baru pulang tadi saya parkun sejenak tadi. Tanya dulu Bang, udah minum obat apa belum ini? Soalnya dari kemarin edis oke terus. Nampak Islamnya ini. Itulah Islam itu. Teste, nih ngomong depan Inspirasi Kota. Diam kau, Longor. Diam, tadi kau bilangannya apa? Luda pula. Kau bilang apa? Kau bilang apa tadi? Ayo ngaku sama host, kau bilang apa tadi? Kemarin kau bilang, host ini Komal sangat baik, aku bisa tidur di Komal ini. Tadi kau typing apa? Hah? Ngaku? Apa memang Kristen suruh berdusta terus mulutnya? Tadi dia bilang gini host, ini Rom Sibilis katanya. Coba, ngaku. Ayo ngaku. Sebenarnya dari kemarin juga tappingnya gitu. Kemarin sok baik-baik. Ini memang inspirasi Komalnya penuh inspirasi, manis banget kalau di depan host. Di bawah kayak bilis kau ya. Kayak si bilis kau. Ngomong. Pikir aku gak bisa marah ya? Ngomong. Mau marah kau pun jadi. Semua kalian mau marah. Kayak Apa gitu kau bilang ini Rom kayak Sibilis Nabi tadi punya apa kalian maksudnya? semua. Tahu kau? Kayak Nabi Apa mu. maksudnya? Oh gitu. Terus apa lagi? Ayo keluarkan unek-uneknya. Mumpung di atas loh. Udah manis nih bunda. Ayo ngomonglah. Apa lagi? Nganggar room kalian. Mentang punya room. Luda-ludai orang. Iya apa lagi? Udah. Yang sportif. Unek-uneknya. Kalian yang mengapai Alkitab orang. Dijawab Siapa? orang yang benar kalian ludahi. Siapa? Siapa buncong kau itu dah? Oh gitu. Mau juga. Semua kalian datang kalian ke sini. Cuy, cuy, dah. Udah, bilang aja kalau naik mau minta juga. Lanjut host, bunda standby.
Ya, lato kunci monitor, lato kunci. Lato kunci. Lato kunci monitor. Pak Dede, selamat malam Pak Dede. Pak Dede. Pak Dede monitor. Pak Dede monitor Pak. Udah nggak ada orangnya. Nggak ada. Ini Pak siapa nih? Yang di bawah nggak pakai DP siapa host? Ya, Pak Arif, monitor Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Pak Ardianto, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, Pak Adrianto. Ya, Waalaikumsalam. Ya, kenapa Bang? Ada yang mau disampaikan? Nggak, cuma mau pesan aja nih, Os. Apa nih, Oteng ini kurang ajar betul. Kalau mau diskusi, kau saya bawa Nabi, bah. Kalau cuma di depan saya itu, Bang, itu tadi itu, kupenggal kepalanya itu. Menghina Nabi Muhammad itu. Begitu memang. Kurang ngajar nih Oteng ini. Sabar Pak, sabar. Bunda juga sabar, udah Bunda ludahin kok. Sabar. Orang sudah salah nyembah manusia, masa yang ngotot? Cuman kadang untuk mengedukasi mereka itu Dia kira mesti pelan. akhir nanti di akhirat nanti orang di surga semua. Tempatnya hanya di neraka sudah dikekalkan. Bodoh betul ini Oteng ini. Masih ada Pak lagi yang mau disampaikan? Itu aja. Kalau ada yang begitu udai aja. Perlu kentugi. Oteng kurang Oke, ajar. Pak ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Request lagi Deni. Doni request lagi. Sudah tahu malam dikasih selamat malam. Kenapa dia turun? Saya turunkan dia. Request lagi Doni. Udah? Ya Doni. Kenapa diturunkan? Request lagi Doni. Kayaknya host mau main lato-lato nih Bang Loding. Ya Doni request lagi. Halo. Tunggu Bang, sabar. Ini seperti junjungan, apakah sudah entot bocor? Udah. Request lagi kau. Ya. Lanjut Bang, lanjut.
Jangan kau siksa dia inspirasi. Enggak, dia kan naik untuk menghujat kan. Jadi kupermainkan saja dia. Memang dia begitu, Bandung King. Baik. Ya. Lanjut Bandung King. Memang Bang, dia itu penghujat Bang. Si Doni itu. Nanti kepancing kita lagi itu. Mau ditanggapi orang kayak gitu, ngabisin tenaga. Nggak bisa lagi kau masuk di komalku. Sudah ku blokir dia. Siapa si Doni? Iya. Alhamdulillah. Kecuali kalau dia pakai akun lain bisa masuk. Hanya satu iblis musnah lagi dari komal gereja atap bocor. Tumben jam segini Bang. Oh, apa? Kayaknya aku jadi apa ya? Kok jadi scroll aja. Iya, karena akun 1, akun 2 aku kena itu. Kena apa lagi? Kena pelanggaran. Jadi udah berapa akunmu yang kau ciptakan inspirasi? 6 2 yang tumbang. Oh iya. 2 yang tumbang, 6 yang. Ya. Ini tuh sudah termasuk akun besar juga ini, akun 3. Berapa? Karena followersnya udah hampir 9K kan. Udah lumayan lah kok 9K. Dikit lagi. Kurang lebih 1.500-an lah. Hampir 10K. Sampai jam berapa biasanya kau apa? Ini jam 2 tuh ini. Saya tergantung saya Bandungin. Kalau biasa kalau jam-jam 4 kadang biasa sudah ketiduran. Kadang pas saya bangun tapi ini Komal penonton masih ini jalan, ya kita lanjut. sekalipun 600, kurasa yang nonton paling ada 150-nya ini. 400 lagi udah tidurnya ini. Ada yang nyangkut juga. Kadang akun yang nyangkut biasa. Aku kadang mau juga aku sambil ku dengar kan, tertidur sampailah pagi. Sampai habislah bateraiku. Matilah handphoneku hanya karena habis baterai. Kurang, makanya aku bilang kan, sekalipun 600 ini, aku tebak paling hebat 200 yang nonton ini, apalagi udah jam 2. Iya betul, karena banyak akun yang nyangkut. Nyangkut dia, iya. Makanya kalau yang ngasih komen pun paling ada 5 orang, itu aja bolak-balik ya sebenarnya. Iya. Oke, inspirasi aku udah mulai ngantuk juga aku udah jam kerja aku besok. Oke lah Dik ya. Oh, masuk pagi. Iya ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut. Kalau Bandung King itu udah respect ke saya, Bang Ruding. Iya Bang. Saya ingat dia yang waktu apa sama Bang Polopo, sehingga Bang Polopo tertombak gitu. Udah respect sama saya kalau Bandung King. Karena kita ajak berkawan dia kan. Iya. Kalau masalah keyakinan mah urus diri masing-masing. Iya. Betul. Tapi setidaknya yang bisa kita ajak diskusi ya ayo, yang ajak berkawan ayo masuk semua kita. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bang. Gimana Bang? Saya Kristen. Ya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Bang mau belajar aja. Oke,
silakan Bang Luding masuk. Iya Bang, mau belajar apa Bang? Ya, belajar seperti apa ajaran Muslim gitu. Iya, bertanya Bang. Iya. Silakan bertanya Bang. Bebas. Ini Bang. Iya, Anda sopan, kami segan. Ya Silakan. kan saya sopan Bang. Iya. Iya, bagus Abang. Abang sopan luar biasa. Ketika Abang sopan, saya tunjukkan saya lebih sopan. Beda sama Kepas. Kalau Kepas ini sudah dimetrai Bang. Iya Jadi mau sopan atau tidak dia itu. Iya loh. Bunda kalau orang sopan, Bunda lembut kayak Kepas. Bunda nggak pernah marah ya Kepas ya? Iya benar. Iya, lanjut Pak Tangga. Lanjut. Enggak masalahnya gini Pastor Roding, ilmunya lebih tinggi dari di sini. Si Tangga ini, tapi dia merendah, tapi ilmunya lebih tinggi. Ya kita uji kan? Tinggi dari segi mana kan? Segi asumsi, segi congor, atau segi data. Kan bisa kita uji. Kalau Bang Kepas ini kan ilmunya tinggi segi materai. Silakan Bang Tanggang, bertanya saja Bang. Saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ada Bunda Vera, ada Bang Palopo, ada Bang Inspirasi. Silakan Bang.